siapa sih CS itu? Berdasarkan definisi ini kita bisa lihat bahwa CS itu bukanlah frontline, bukanlah call center saja, ya, bukanlah resepsionis. Kalau begitu siapa? Semua orang yang ada dalam organisasi harus memiliki skill customer service. Sudah bekerja, ilmu customer service adalah memuluskan jalan Anda untuk membina karir Anda ke depan. Kenapa demikian? Karena customer service itu Anda akan mempelajari bagaimana berkomunikasi, bagaimana mendengar dengan baik, bagaimana menghadapi keluhan pelanggan, bagaimana mengetahui produk-produk, ya, product knowledge yang disebut dengan product knowledge-nya. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam organisasi bukan terdiri dari satu departemen. Contohnya departemen akuntansi, bukan akuntansi aja di situ. Ada banyak departemen yang terkait di sana. Ya. Jadi karena banyak departemen yang terkait di situ, diperlukan communication skill, teknik berkomunikasi, dibutuhkan listening skill, karena pada umumnya kita itu agak sulit untuk mendengar, dibutuhkan cara menanggapi keluhan pelanggan, apakah itu dari dalam maupun dari luar. Makanya saya katakan bahwa customer service ini adalah bagi yang fresh graduate, ilmu yang memuluskan jalannya karir Anda. Apapun karir Anda membutuhkan skill customer service. Mau Anda jadi OB, mau jadi office girl, membutuhkan customer service. OB pelanggannya siapa? Dari dalam siapa? Semua anggota organisasi. Dari luar siapa? Semua pengguna apa? Produk. Ya. Jadi sudah paham dulu kita konsepnya, kemudian makanya di sini dikatakan we are all do customer service. Kita semua melakukan fungsi customer service. Berdasarkan pengalaman saya, ya pelanggan kita cerewet. Pelanggan kita itu detail, ya pelanggan kita itu detail. Perempuan itu detail, ya pelanggan kita detail. Tapi perempuan itu pemaaf, pelanggan kita juga pemaaf. Ya, jadi Anda tidak perlu takut dengan pelanggan yang marah-marah. Hanya saja Anda perlu memahami, oh emosinya lagi apa? Lagi naik. Kira-kira begitu. Ya, kalau Anda sudah memahami, ya bisa memahami pelanggan, dia akan tetap menjadi pelanggan Anda. Ya, mudah-mudahan Wiwik Chandra bisa puas ya dengan jawaban saya. Kemudian di sini ada pertanyaan juga dari Siti Mutiah, ya, to everyone. Pak Rudi, saya mau nanya, selain komunikasi apa saja yang menjadi skill customer service? Ya, skill customer service, dengan kata lain, skill customer service kalau kamu skillnya itu tergantung jobnya kamu apa. Tadi saya bilang, ya, tadi saya sudah bilang bahwa customer service itu bukanlah orang-orang yang di depan itu. Ya kan? Nah, katakanlah kamu posisinya customer service orang-orang yang di depan. Ya, yang menerima pelanggan. Skill apa yang kamu ketahui di situ? Yang pertama, kamu harus paham dengan Excel. Excel ini adalah database pelanggan. Kamu bisa membuka beberapa sheet, dari situ kamu harus paham bisnis proses ya, SOP ya, kamu harus paham itu. Kamu harus paham juga marketing. Kamu harus paham personality setiap pelanggan. Can you imagine begitu luas dia punya ilmu sebagai customer service? Anda bisa bayangkan nggak, seandainya Anda berprofesi sebagai customer service, gampang nggak Anda dipromosikan untuk naik jabatan? Gampang sekali. Karena Anda menguasai juga personality, perilaku pelanggan, Anda menguasai komunikasi,
Anda menguasai Excel, karena Excel itu semua kantor menggunakan Excel. Anda menguasai bisnis proses, SOP, ya kan? Jadi begitu luas dia punya ilmu. Jadi jangan sekali-sekali kita menganggap remeh yang disebut dengan ilmu customer service. Yang lain itu menganggap remeh karena dalam benak mereka customer service itu adalah yang terima telepon doang. Selamat pagi, telah menghubungi perusahaan X and Y, ada yang bisa saya bantu? Hanya begitu doang. Ya, padahal fungsi customer service itu melebihi dari situ. Anda harus juga menguasai sales, penjualan. Karena Anda ketemu dengan pelanggan, Anda menawarkan produk, betul kan? Dengan tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Saya termasuk lama di customer service. Ya, Anda bisa bayangkan, atau misalnya begini, adalah suatu kepuasan bagi saya bila mana saya bisa merubah pelanggan yang cerewet menjadi pelanggan tetap saya. Itu puasnya luar biasa. Pelanggan yang tadinya negative thinking terus dengan produk saya, akhirnya jatuh cinta dengan produk saya. Itu suatu kepuasan yang luar biasa. Kepada pelanggan, tetapi amarah pelanggan itu belum selesai. Jadi istilahnya emosinya masih di atas, ya kan? Penjelasan apapun yang kamu berikan, jika emosinya masih tinggi, dia tidak akan dengar. Namanya juga emosi. Jadi sekali lagi, ya, saya mau beritahukan kepada Ririn, pastikan emosinya sudah turun. Untuk mempercepat turunnya emosi, seperti saya bilang tadi, Anda cukup berempati dan minta maaf. Tapi katakanlah maaf itu datang dari lubuk hati kamu. Karena pelanggan juga pintar loh. Dia bisa tahu minta maafmu itu hanya sampai di mulut saja. Jadi Anda harus mengatakan secara sincere, datang dari bawah lubuk hati kita. Percaya sama saya, emosinya akan apa? Down. Dan sekali lagi, ingat yang saya bilang tadi, pelanggan kita itu pemaaf. Ya, pelanggan kita itu pemaaf. Perempuan itu pemaaf. Jangan lupa itu. Ya, pelanggan kita juga pemaaf. Jadi nggak usah kamu khawatir kalau pelanggan kita komplain. Mungkin emosinya lama turun karena komplainnya sudah berulang kali. Nah, ini suatu kesalahan fatal sama kita. Saya lama di customer service, saya paling suka dengan komplain pelanggan. Tetapi komplain yang tidak sama, artinya komplain yang tidak berulang-ulang. Kalau komplain yang lain datang, saya suka sekali. Karena itu feedback, masukan kepada suatu apa? Organisasi. Ingat, kita itu ada untuk memenuhi harapan pelanggan. Itu aja. Bisnis itu ada untuk memenuhi harapan pelanggan. Ya. Tapi kalau kamu berpikir kumaha engke itu gimana nanti? Pasti kamu berpikir yang penting untung. Itu salah total. Karena kehadiranmu di bisnis itu bukan untung, tetapi bagaimana memenuhi harapan pelanggan. Uang adalah hasil atau akibat dari pelayanan kamu. Ya, Ririn ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas yang itu. Di sini ada lagi pertanyaan lagi selain Ririn, sebentar saya cek ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita tutup. Cukup? Apakah cukup jelas? Jelas sekali? Jelas ya? Mulai sekarang mau berjanji untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati? Siap ya? Siap, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup sampai di sini. Jangan lupa selalu follow kita punya IG, karena kita ada banyak ya program-program yang gratis kita berikan selama wabah corona ini.
Mari kita gunakan waktu kita ini bermanfaat ya, selagi kita masih di rumah. Oke guys,